Ada shalom. Selamat hari Minggu yang diberkati. Seperti biasa katakan bersama saya orang yang paling disayang sama Tuhan. Saya orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Lihat kiri kanan depan belakang, katakan kepada mereka kamu juga. Amin. 2024, the provision is in the vision. Semua yang kamu butuhkan, apapun yang kamu butuhkan. Bilang sama kiri kanan saudara, apapun yang kamu butuhkan. Amin. Semuanya tersedia. Ada di mana? Dalam penglihatan saudara tentang Yesus dan tentang pekerjaan yang sudah Dia selesaikan. Kalau saudara tahu semua yang kamu butuhkan tersedia di sana, dalam penglihatan kamu tentang Yesus, tentang pekerjaan yang sudah diselesaikan, itu sebabnya betapa pentingnya saudara memiliki pewahyuan yang lebih lagi tentang Yesus dan tentang pekerjaan yang sudah Dia selesaikan. Tuhan begitu banyak memiliki berkat yang sudah Dia sediakan untuk diberikan kepada saudara, kepada saya. Cara saudara memandang Yesus dan pekerjaan yang sudah Dia selesaikan akan menentukan seberapa banyak, seberapa besar yang bisa saudara terima dari Yesus dan dari pekerjaan yang sudah Dia selesaikan. Amin. Bagaimana caranya menerima semua berkat yang Tuhan sudah sediakan di balik pekerjaan yang sudah anaknya selesaikan? Bagaimana caranya? Tidak ada cara lain selain dengan iman. Kita yang beriman, kita akan masuk ke dalam tempat perhentiannya. Tempat perhentian Tuhan buat saudara, buat saya adalah Yesus dan pekerjaan yang sudah Dia selesaikan. Kita yang beriman, kita akan masuk ke dalam tempat perhentiannya. Kita yang beriman, kita akan menerima semua pekerjaan yang sudah Dia selesaikan. Bagaimana caranya memiliki iman? Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Firman tentang Yesus, tentang pekerjaan yang sudah Dia selesaikan. Itu sebabnya terus lihat, cari tahu, explore. Kenapa explore? Karena ada begitu banyak. Amin. Cari tahu, lihat Yesus dalam firman-Nya, lihat pekerjaan-pekerjaan yang sudah Tuhan Yesus selesaikan. Dalam firman-Nya, maka iman akan timbul. Betul? Iman akan timbul. Waktu iman timbul, simpan dalam hatimu. Baca, lihat, explore. Iman timbul, simpan dalam hatimu. Simpan dalam hatimu, simpan dalam hatimu. Tabung semuanya. Kenapa disimpan di sini? Karena apa yang kamu simpan akan keluar dari mulut. Apa yang keluar dari mulut itu meluap dari hatimu. Betul? Disimpan untuk diperkatakan. Barang siapa mau mencintai hidup dan melihat hari-hari baik. Seberapa banyak di antara saudara yang mau berkata, saya suka sekali hidup saya, Pak. Saya senang sekali hidup saya. Karena saudara melihat hari-hari baik dalam hidupmu. Pekerjaanmu baik-baik, kesehatanmu baik-baik, studi anakmu baik-baik, rumah tanggamu baik-baik. Bagaimana caranya? Barang siapa mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap perkataan yang jahat. Ia harus menjaga lidahnya terhadap perkataan yang jahat. Ingat, apa yang keluar dari mulut itu meluap dari hati. Kalau kamu memperkatakan yang jahat, artinya selama ini kamu hanya menyimpan yang jahat. Itu sebabnya betapa pentingnya pastikan, jaga hatimu, guard your heart, pastikan yang tersimpan dalam hatimu hanya yang baik. Yaitu firman Kristus. Itu sebabnya terus lihat, baca, explore, cari tahu tentang Yesus, tentang pekerjaan yang sudah diselesaikan, simpan dalam hatimu. Percaya, kemudian diperkatakan. Ini yang namanya roh iman. Aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Dari mana iman timbul? Dari pendengaran akan firman Kristus, firman tentang Yesus, tentang pekerjaan-pekerjaan yang sudah Tuhan Yesus selesaikan. Simpan semuanya, kemudian perkatakan. Amin. Kamu akan melihat hari-hari baik. Artinya apa? Apapun yang kamu butuhkan dalam seluruh area hidupmu akan datang menjawab semua kebutuhan. Amin. Tuhan punya begitu banyak yang Tuhan mau berikan sama saudara, sama saya. Amin. Minggu yang lalu kita sudah sama-sama belajar apa yang menjadi fokus saudara. Waktu saudara hidup dalam dunia yang semakin lama semakin gelap. Seperti yang saya katakan, saudara nggak perlu penelitian tingkat tinggi untuk menentukan bahwa dunia ini semakin lama semakin gelap.
Nggak perlu. Kita bisa melihat dari apa yang terjadi akhir-akhir ini. Dunia semakin lama semakin gelap. Jangan pernah berharap dunia semakin terang. Enggak, dunia semakin lama semakin gelap. Moral semakin mengalami degradasi. Putih jadi hitam. Hitam jadi putih. Semuanya kebalik. Semakin gelap. Apa yang menjadi fokus kita waktu kita hidup dalam dunia yang semakin gelap? Kita sudah sama-sama belajar dari murid-murid Tuhan Yesus. Betul? Waktu mereka ada di danau, tengah malam, dalam situasi yang gelap, mereka mendayung bersusah payah, melawan angin sakal, terombang-ambing, tidak ada kepastian, tidak ada progres, sekalipun sudah bersusah payah, tidak ada progres. Dan mereka ketakutan. Dan saat itu Alkitab menceritakan Yesus turun dari bukit menjumpai mereka. Mereka juga ketakutan. Ini menggambarkan kehidupan saudara, kehidupan saya di tengah dunia yang semakin lama semakin gelap, yang sedang menantikan kedatangan Tuhan. Betul? Karena salah satu tanda kedatangan Tuhan adalah kegelapan akan meliputi bumi. Kekelaman akan meliputi bangsa-bangsa. Tapi Tuhan berkata, jangan takut, angkatlah mukamu. Karena keselamatanmu semakin dekat. Karena Tuhan semakin dekat kedatangannya. Jadi ini menggambarkan kehidupan saudara, kehidupan saya. Orang dunia waktu ada di tengah-tengah dunia yang semakin gelap, menantikan kedatangan Tuhan, bahkan banyak orang Kristen yang demikian, mereka ketakutan. Mereka tidak ada kepastian, terombang-ambing, bersusah payah. Waktu mendengar Tuhan mendatang, mereka juga takut. Bukannya senang, malah makin takut. Why? Kenapa murid-murid takut? Kita sudah belajar kemarin. Ternyata, ingat peristiwa ini terjadi sesudah Yesus kasih makan 5.000 orang. Sesudah Yesus kasih makan 5.000 orang. Setelah peristiwa roti itu, ternyata murid-murid mereka tidak mengerti dan hatinya tetap degil. Apa itu degil? Tidak mau percaya. Itu sebabnya waktu mereka masuk dalam satu keadaan yang gelap, terombang-ambing, tidak ada kepastian, mereka ketakutan. Jadi ketakutan adalah hasil dari hati yang tidak percaya. Kenapa mereka tidak percaya? Karena mereka tidak mengerti tentang Yesus. Kenapa mereka tidak mengerti? Karena mereka tidak pernah merenungkan pekerjaan-pekerjaan yang sudah Tuhan Yesus selesaikan. Mereka melihat dengan mata mereka sendiri. Bagaimana Yesus menyembuhkan orang sakit. Bagaimana Yesus membebaskan orang yang terikat setan. Bagaimana Yesus meredakan badai. Waktu Yesus tidur, mereka dalam perahu. Badai begitu besar, mereka bangunin Yesus dan Yesus meredakan badai. Mereka lihat, mereka alami. Dan mereka juga melihat bagaimana Yesus melipat gandakan 5 roti 2 ikan kasih makan 5.000 orang. Sampai kenyang, bukan sekedar kasih makan dan masih sisa 12 bakul. Mereka melihat tapi mereka tidak mengerti. Karena mereka tidak pernah merenungkan. Kalau mereka merenungkan, ada waktu merenungkan pekerjaan-pekerjaan yang sudah Tuhan Yesus selesaikan. Maka mereka akan mengerti. Dan mereka akan berkata satu dengan yang lain. Betapa luar biasa. Kita ada di hadapan seorang pribadi. Di mana ada kebutuhan. Semua kebutuhan dipenuhi. Tapi mereka tidak pernah mengerti. Karena mereka tidak pernah merenungkan. Karena mereka tidak pernah mengerti. Mereka tidak percaya. Karena mereka tidak percaya. Waktu mereka dalam keadaan yang gelap. Mereka takut. Saudara dan saya. Ini gambaran kehidupan saudara, kehidupan saya. Dalam dunia yang semakin lama semakin gelap. Jadi waktu kita hidup dalam dunia yang semakin lama semakin gelap. Waktu sesuatu terjadi, orang dunia pasti takut. Pasti terkejut. Aduh, apa lagi nih? Yang satu belum selesai, muncul lagi yang lain. Mereka ketakutan. Saudara berbeda dengan orang dunia. Jangan sama seperti orang dunia. Apa yang terjadi? Takut, kaget. Jangan. Kalau saudara sama seperti orang dunia, takut, kaget, sama saja saudara sedang menularkan roh ketakutan kepada orang-orang di sekitarmu, kepada suamimu, kepada istrimu, kepada anak-anakmu. Jangan. Kamu berbeda. Kamu adalah anak-anaknya. Kamu adalah domba-dombanya. Kamu adalah orang yang dipelihara Tuhan. Sudah ditebus Tuhan. Berbeda. Itu sebabnya saudara harus memiliki respon, reaction yang berbeda dengan orang dunia. Kenapa murid-murid ketakutan? Karena mereka tidak pernah merenungkan pekerjaan-pekerjaan yang sudah Tuhan Yesus selesaikan. Hasilnya, mereka tidak percaya. Jadi ketakutan adalah hasil dari apa yang kamu percaya.
Jadi waktu kamu hidup dalam dunia yang gelap seperti sekarang ini, waktu sesuatu terjadi, saudara ketakutan, terkejut, stop. Tanyakan sama dirimu. Kenapa saya takut? Kenapa saya kaget? Apa yang sesungguhnya sedang saya percaya? Apa yang sesungguhnya sedang saya percaya? Karena ketakutan adalah hasil dari apa yang kamu percaya. Waktu kamu takut, apakah kamu percaya hal-hal yang sama seperti yang orang dunia percaya? Waktu kamu takut, apakah kamu percaya sesuatu yang salah tentang Tuhan? Waktu kamu takut, yang keluar dari mulutmu, aduh gimana ya? Aduh gimana ya? Aduh gimana ya? Sesuatu yang jahat tentang ketidakpercayaan kepada Tuhan. Apakah selama ini yang tersimpan dalam hatimu, berita-berita yang busuk, yang kamu dengar, yang kamu lihat dari sosial media, dari berita online, atau selama ini hanya firman Tuhan yang tersimpan dalam hatimu? Tanyakan dirimu sendiri. Kalau selama ini yang tersimpan adalah firman Tuhan, kamu selalu luangkan waktumu duduk, lihat Yesus, lihat pekerjaan yang sudah Tuhan Yesus selesaikan, berdiri di atasnya. Waktu sesuatu terjadi, kamu tidak akan pernah takut. Kamu tidak akan pernah terkejut. Amin. Waktu kamu mendengar, tadi banyak berita-berita bahwa Jepang sama Inggris sudah masuk dalam resesi. Kalau saudara takut, tanyakan sama saudara, apa yang saya percaya? Kalau saudara takut, aduh, kalau resesi lagi, saya makan dari mana? Nanti saya kena PHK. No. Tapi kalau saudara berdiri di atas dasar Yesus dan pekerjaan yang sudah Tuhan Yesus selesaikan, saudara akan berkata, mau resesi kek, mau enggak kek. Burung di udara dipelihara Tuhan. Rumput di ladang, bunga bakung di ladang, didandani Tuhan. Saya lebih dari burung, saya lebih dari bunga bakung, saya lebih dari rumput. Amin. Kalau burung saja dipelihara, apalagi saya. Tuhan akan memelihara saya, Tuhan akan memberkati saya. Bukan berdasarkan keadaan ekonomi dunia ini, tapi dia berkati saya, dia pelihara saya berdasarkan kekayaan, kemuliaan yang dia miliki di surga. Saudara berdiri tegak di atas dasar kebenaran, di atas pekerjaan yang sudah Tuhan Yesus selesaikan. Jadi terus tempatkan dirimu berdiri di atas dasar kebenaran, di atas dasar Yesus dan pekerjaan yang sudah dia selesaikan. Kamu tidak akan pernah takut, kamu tidak akan pernah terkejut. Ini yang harus menjadi fokus saudara waktu saudara hidup dalam dunia yang semakin lama semakin gelap. Dan waktu kamu mendengar kedatangan Tuhan, kamu gak akan pernah takut. Justru saudara dan saya harus berharap Tuhan cepat-cepat datang. Kenapa? Karena saudara dan saya akan diangkat naik ke surga. Diam dalam rumah Tuhan selama-lamanya. Amin. Hari ini saya mau lanjutin khotbah saya. Apa yang harus saudara lakukan? Kemarin situasinya gelap. Tetapi sekarang apa yang harus saudara lakukan ketika saudara masuk dalam situasi yang sulit dan gelap? Saya percaya semua orang pasti pernah mengalami dalam hidupnya situasi yang sulit dan gelap. Saat-saat yang sulit dan gelap. Pasti. Semua orang. Kecuali saudara kembali ke surga. Alkitab berkata di surga tidak ada kegelapan. Semua pahlawan dalam Alkitab. Saya boleh sebutkan Abraham. Kita sudah lihat cerita tentang Abraham. Abraham pernah mengalami situasi yang sulit dan gelap. Siapa lagi? Daud. Apalagi Daud. Sudah bisa baca Mazmurnya. Sudah bisa tahu dari Mazmur Daud. Daud pernah mengalami situasi yang sulit dan gelap. Tuhan adalah gembalaku. Sekalipun aku dalam lembah kekelaman. Dia pernah dikejar oleh Saul. Pernah dikhianatin oleh anaknya dan pernah mau dibunuh dari Absalom. Dia pernah dilempari batu oleh seluruh bangsa Israel. Sudah bisa bayangin? Dibenci oleh seluruh rakyatnya. Dia dalam situasi yang sulit dan gelap. Daniel pernah ada dalam kandang singa. Daniel tidak berbuat sesuatu yang salah. Dia berbuat yang benar. Dia tidak mau menyembah Allahnya Nebukadnezar. Dia berbuat yang benar. Sekalipun dia berbuat benar, dia masuk ke dalam situasi yang sulit dan gelap. Ada di kandang singa. Dan singa-singa yang dalam kandang itu, dalam gua itu, bukan singa-singa yang kenyang. Tapi singa-singa yang lapar. Dari mana saya tahu? Karena waktu musuh-musuhnya Daniel dimasukin ke dalam gua singa. Singa-singa itu memakan habis musuhnya dan meremukkan tulang-tulangnya.
Tapi waktu Daniel ada dalam kandang singa, apa yang terjadi? Saudara dan saya harus tahu apa yang harus kita lakukan waktu kita masuk dalam situasi yang sulit dan gelap. Daniel pasal 6. Lalu sangat sukacitalah raja dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu dan tidak terdapat luka apa-apa padanya, karena ia percaya kepada Allahnya. Lalu sangat bersukacitalah raja dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Raja Nebukadnezar sangat mengasihi Daniel. Sangat mengasihi Daniel. Sehari setelah Daniel masuk ke dalam gua singa, dan ketika raja mengetahui tidak terjadi apa-apa sama Daniel, raja sangat bersukacita. Dia memberikan titah, mengeluarkan perintah untuk mengeluarkan Daniel dari kandang singa. Waktu Daniel ditarik keluar dari kandang singa, Alkitab berkata, dan tidak terdapat luka apa-apa padanya. Sedikit pun enggak. Seperti yang tadi saya katakan, singa-singa yang ada dalam gua itu bukan singa yang kenyang, singa yang lapar. Tapi waktu Daniel dimasukin ke dalam gua singa, Alkitab berkata, tidak terjadi apa-apa. Waktu ditarik keluar, tidak terdapat luka apa-apa. Why? Kenapa? Alkitab hanya menyebutkan satu alasan. Kenapa waktu Daniel ditarik dari kandang singa, dari gua singa, tidak terdapat luka apa-apa. Dan tidak terdapat luka apa-apa padanya karena ia percaya kepada Allahnya. Waktu Daniel dalam situasi yang sulit dan gelap, dia hanya percaya kepada Allahnya. Apa yang dia butuhkan waktu dia ada dalam situasi yang sulit dan gelap? Apa yang dia butuhkan? Protection, perlindungan. Datang kepada dia. Kenapa? Karena dia percaya kepada Allahnya. Hal ini memberitahukan sama saudara sama saya. Waktu saudara ada dalam situasi yang sulit dan gelap, apa yang harus kamu lakukan? Percaya. Dari awal Januari minggu pertama saya selalu berkata tentang percaya, 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 iman, iman, iman. Karena nggak ada cara lain untuk menerima semua berkat yang Tuhan sediakan. Dari pekerjaan yang sudah Tuhan Yesus selesaikan. Nggak ada cara lain. Iman, percaya. Apa itu iman? Buka mata rohanimu. Lihat apa yang sudah Tuhan Yesus selesaikan. Simpan dalam hatimu. Perkatakan. Aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Hanya itu caranya. Nggak ada cara lain. Jadi ini yang harus kamu lakukan. Seumur hidupmu. Orang benar akan hidup oleh iman. Beginilah caranya orang Kristen hidup. Lihat Yesus dalam firman-Nya. Simpan dalam hatimu. Percaya. Perkatakan. Dan firman itu bukan terdiri dari perkataan, tapi dari kuasa. Sudah bisa lihat kuasanya. Dia hanya percaya kepada Allahnya. Amin. Dia hanya percaya dan dia mendapat semua yang dia butuhkan. Protection, perlindungan. Jadi ingat baik-baik. Yang pertama yang harus kamu lakukan ketika kamu ada dalam situasi yang sulit. Apapun bentuknya. Situasi yang sulit itu. Situasi yang gelap itu dalam hidupmu. Percaya. Percaya kepada Yesus. Percaya kepada pekerjaan yang sudah Tuhan Yesus selesaikan. Berdiri di atasnya. Amin. Karena disitulah letak ketersediaan kamu. Berkat yang kamu butuhkan. Apapun yang kamu butuhkan. Waktu kamu ada dalam situasi yang sulit dan gelap, akan datang menjawab semua kebutuhan. Nggak ada cara lain. Amin. Tuhan melihat saudara satu persatu. Dia tahu setiap saudara yang mengalami situasi yang sulit dan gelap hari ini. Tapi satu hal, saudara mau keluar dari situasi yang sulit dan gelap tanpa ada luka apa-apa, tanpa ada kekurangan apapun. Dia keluar dari gua singa, tidak terdapat luka apa-apa padanya. Bagaimana caranya? Kita belajar dari Daniel, percaya kepada Allah. Percaya kepada Yesus, percaya kepada pekerjaan yang sudah dia selesaikan, maka apapun yang kamu butuhkan dalam situasi yang sulit dan gelap akan datang menjawab semua kebutuhan. Amin. Jadi yang pertama adalah percaya. Percaya, nggak bisa tawar-menawar. Setiap minggu saya selalu berbicara, percaya, 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 percaya.
Karena janji Tuhan itu untuk dipercaya. Amin. Kamu percaya, kamu memuliakan Tuhan, dan Tuhan akan menyatakan janjinya dalam hidupmu. Nggak ada cara lain. Iman adalah mata uang saudara bertransaksi dengan surga. Itu currency-nya surga. Kamu kasih iman, Tuhan kasih janjinya. Yang kedua, Alkitab juga berkata tentang saat-saat yang gelap yang pernah terjadi di Mesir. Keluaran pasal 10. Apa yang harus kita lakukan ketika kita dalam situasi yang sulit dan gelap? Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke langit supaya datang gelap meliputi tanah Mesir, sehingga orang dapat meraba gelap itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke langit, dan datanglah gelap gulita di seluruh tanah Mesir selama 3 hari. Tidak ada orang yang dapat melihat temannya, juga tidak ada orang yang dapat bangun dari tempatnya selama 3 hari. Tetapi pada semua orang Israel, ada terang di tempat kediamannya. Gelap yang meliputi tanah Mesir adalah gelap gulita. Gelapnya begitu gelap, sehingga orang tidak bisa melihat temannya dan tidak bisa bangun dari tempatnya selama 3 hari. Ini bukan gelap yang natural, tapi gelap yang supranatural. Betul? Tetapi pada semua orang Israel, pribadi lepas pribadi, tidak ada yang terkecuali, satupun, semua. Pada semua orang Israel, ada terang di tempat kediamannya. Terang yang ada pada setiap orang Israel pribadi demi pribadi, di tempat kediamannya. Ini juga bukan terang yang natural, yang berasal dari api, lilin, obor, lampu, bukan. Karena kalau terang yang dimiliki semua orang Israel di tempat kediamannya berasal dari terang yang natural, api, lampu, obor, lilin, maka saya percaya orang Mesir juga mempunyai. Bahkan lebih mempunyai. Lebih banyak lagi resource yang mereka bisa miliki. Kenapa? Ingat, siapa budak, siapa tuan? Bangsa Mesir tuan, bangsa Israel budak. Kalau saudara berpendapat bahwa terang yang ada pada semua orang Israel adalah terang yang natural, api, lampu, lilin, orang Mesir juga lebih mempunyai lagi. Lebih banyak mungkin resource yang mereka miliki. Dan saya percaya waktu kegelapan meliputi tanah Mesir, mereka berusaha untuk menyalakan terang yang natural. Nyalain lampu, nyalain lilin, nyalain api. Tetapi ternyata semua itu terang natural tidak bisa mengusir gelap yang meliputi tanah Mesir. Yang adalah gelap supranatural. Nggak bisa. Dibutuhkan terang yang supranatural untuk mengusir gelap yang supranatural. Jadi terang yang ada pada semua orang Israel di tempat kediamannya bukan terang yang natural, tapi terang yang supranatural. Terang yang berasal dari Allah sebagai pemberian karena kasih karunia. Sekali lagi saya ulangi. Terang yang dimiliki oleh semua orang Israel di tempat kediamannya adalah terang supranatural sebagai pemberian dari Allah karena kasih karunia. Pemberian. Amin. Sekarang pertanyaan saya, apakah mereka orang yang sempurna? Tidak. Jadi Tuhan memberikan terangnya kepada orang yang tidak sempurna. Itu sebabnya dikatakan sebagai pemberian. Nggak ada hubungannya dengan perbuatan mereka. Oh dia berbuat baik, ada terang. Oh dia tidak berbuat baik, tidak ada terang. Tidak ada. Semuanya. Baik, tidak baik, sempurna, tidak sempurna. Semuanya ada terang. Itu sebabnya terang ini dikatakan sebagai pemberian karena kasih karunia. Waktu orang Mesir melihat bangsa Israel, ada terang. Pertanyaan saya, apakah mereka orang yang sempurna? Apakah ada kecacatan di dalam mereka? Ada. Apakah ada ketidaksempurnaan? Ada. Tapi orang Mesir nggak bisa lihat. Orang Mesir hanya bisa melihat terangnya. Nah sekarang yang menjadi masalah, orang Israelnya bisa melihat ketidaksempurnaan mereka. Mereka sendiri bisa melihat ketidaksempurnaan mereka, kecacatan mereka. Dan ketika mereka melihat kepada diri mereka sendiri, ada sesuatu yang tidak sempurna, apa yang terjadi? Mereka suka mendiskualifikasi diri mereka sendiri. Banyak orang Kristen, waktu mereka dalam keadaan yang sulit dan gelap, mereka suka mendiskualifikasi diri mereka sendiri. Kenapa ya?
Penyakit saya nggak pernah sembuh. Kenapa ya di tahun ini nggak ada promosi? Bisnis saya nggak ada progres seperti jalan di tempat. Oh mungkin karena saya begini, saya begitu. Saudara suka mendiskualifikasi dirimu sendiri. Dan iblis senang betul. Ingat musuh saudara? Siapa? Filistin. Apa itu Filistin? Wallow in the dust. Tentara orang Filistin yang namanya Goliat. Apa itu Goliat? Strip, exile. Dipisahkan, diasingkan. Jadi musuh saudara akan terus-menerus mendakwa kamu, mencemooh kamu, untuk membuat kamu merasa bersalah, merasa kotor, merasa dosa. Kalau kamu menerima cemooh musuh kamu, kamu berkubang dalam perasaan bersalah, berkubang dalam dosa, berkubang dalam lumpur, dan pada akhirnya tanpa saudara sadari, saudara sedang diasingkan dari warisanmu. Saudara sedang diasingkan dari warisanmu. Ini sangat berbahaya. Jadi yang kedua, perhatikan baik-baik. Yang pertama, waktu kamu menghadapi situasi yang sulit dan gelap, percaya kepada Yesus. Percaya kepada pekerjaan yang sudah Tuhan Yesus selesaikan. Yang kedua, waktu kamu menghadapi situasi yang sulit dan gelap, ingat baik-baik, jangan pernah mendiskualifikasi dirimu sendiri. Jangan pernah. Oke, 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang. Nah, banyak orang Kristen yang menghubungkan ayat ini dengan performance, dengan perbuatan. Dan pada akhirnya dia suka mendiskualifikasi dirinya sendiri. Jika kita hidup dalam terang, mereka menghubungkan ayat ini dengan perbuatan. Oh, jika saya berbuat baik, jika saya berbuat benar, saya ada dalam terang. Jika saya berbuat salah, jika saya berbuat dosa, saya tidak di dalam terang. Saya ada dalam gelap. Ayat ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan perbuatan saudara. Ingat baik-baik, terang yang kamu miliki adalah pemberian. Karena kasih karunia. Amin. Satu-satunya cara sehingga saudara ada di dalam terang. Satu-satunya cara. Tidak ada cara lain selain kamu lahir baru. Percaya sama Yesus. Waktu kamu lahir baru, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itulah saatnya saudara ada di dalam terang. Dan ini yang Yesus katakan. Perhatikan baik-baik. Yohanes pasal 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Kenapa? Karena ia mempunyai terang hidup. Kalau saudara percaya sama Yesus, saudara tidak akan pernah berjalan dalam kegelapan. Kenapa? Kamu punya terang hidup. Waktu kamu percaya sama Yesus, Dia memberikan terang kepadamu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi hidup manusia, sudah datang ke dalam dunia ini. Dan sekarang Dia ada dalammu. Dan terang yang ada di dalam saudara adalah pemberian. Karena kasih karunia. Nggak ada hubungan dengan perbuatan saudara. Sama seperti tadi bangsa Israel. Apakah mereka semua sempurna? Tidak. Tapi pada semua orang Israel ada terang. Itu sebabnya terangnya dikatakan sebagai pemberian. Karena kasih karunia. Jadi ini kebenaran. Katakan bersama saya kebenaran. Ini kebenaran. Semua orang Kristen, semua orang percaya, hidup dan berjalan dalam terang. Amin. Kenyataannya suka kebalik. Tapi saudara harus berdiri di atas dasar kebenaran, bukan kenyataan. Amin. Kenyataannya banyak orang Kristen yang masih bisa berbuat salah, masih bisa berbuat dosa. Betul? Tapi jangan berdiri di atas dasar kenyataan, berdiri di atas dasar kebenaran. Percaya kebenaran. Kemudian perkatakan, maka kebenaran akan mengubahkan kenyataan.
Kamu akan diubahkan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan, kepada kemuliaan yang lebih besar. Sehingga pada akhirnya kebenaran akan mengusir semua kenyataan. Kebenaran akan mengusir semua kebiasaan buruk. Kebenaran akan mengusir semua dosa yang kamu lakukan dalam hidupmu. Amin. Sehingga kamu betul-betul menjadi sama seperti Yesus pada akhirnya. Jadi inilah kebenaran. Semua orang Kristen berdiri dan hidup di dalam terang. Kamu tidak pernah berjalan dalam kegelapan. Jadi jangan pernah mendiskualifikasi dirimu. Amin. Itu sebabnya ayat yang tadi nggak ada hubungannya dengan performance, dengan perbuatan saudara. Jika kita hidup di dalam terang, sama seperti dia di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Kita semua dalam Kristus. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Menyucikan di sini tensesnya adalah present continuous. Keep on, keeping on, keeping on. Darah Yesus terus menerus menyucikan kamu dari segala dosa. Jika kita ada di dalam terang. Bagaimana caranya saudara dalam terang? Percaya Yesus. Betul? Kalau kita percaya sama Yesus, apakah saudara masih bisa berbuat sesuatu yang salah? Masih bisa berbuat dosa? Enggak ada seorang pun yang sempurna. Tapi kalau kamu percaya sama Yesus, waktu kamu berbuat salah, ada darah Yesus yang menyucikan kamu sehingga kamu tidak berjalan dalam kegelapan. Waktu kamu berbuat salah, di situ ada darah Yesus yang menyucikan kamu, keep on, keeping on, sehingga kamu tidak akan pernah berjalan dalam kegelapan dan tetap ada dalam terang. Kabar baik? Yes. Berdirilah di atas dasar kebenaran. Kenyataannya suka kebalikan. Tapi berdiri di atas dasar kebenaran. Percaya sama pekerjaan yang sudah Tuhan Yesus selesaikan. Dia diserahkan karena pelanggaran kita. Dia dibangkitkan sebagai pembenaran kita. Saudara dan saya bukan orang berdosa. Tapi kamu orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Ini identitas yang baru yang Tuhan berikan sama saudara. Identitas ini diberikan sama kamu. Bukan karena emas dan perak yang sudah dia bayar. Kamu ditebus, kamu dibayar dengan darah yang mahal. Dengan darah yang mahal. Betapa mahalnya saudara. Itu sebabnya jangan pernah mendiskualifikasi diri saudara. Waktu kamu menghadapi situasi yang sulit dan gelap, jangan pernah berkata, kenapa ya saya sakit nggak pernah sembuh? Kenapa ya usaha saya nggak pernah berhasil? Kenapa ya saya begini? Mungkin karena saya begini, mungkin karena saya mendiskualifikasi dirimu. Waktu kamu mendiskualifikasi dirimu tanpa saudara sadari, saudara sedang dipisahkan dari warisan-warisan. Waktu situasi yang sulit, gelap, tetap berdiri di atas dasar kebenaran. Amin. Percaya sama pekerjaan yang Tuhan Yesus selesaikan. Kamu terhubung kembali dengan warisanmu. Waktu kamu melihat Yesus dan pekerjaannya, itulah ketersediaan kamu. Maka apapun yang kamu butuhkan dari pekerjaan yang sudah diselesaikan akan datang menjawab semua kebutuhan. Amin. Jadi yang pertama, percaya sama Yesus. Percaya sama pekerjaan yang sudah diselesaikan. Yang kedua, waktu kamu mengalami situasi yang sulit dan gelap, jangan pernah mendiskualifikasi dirimu. Jangan pernah mendiskualifikasi dirimu. Dan yang ketiga, waktu orang melihat kejadian yang terjadi dalam situasi yang sulit dan gelap seperti sekarang ini, banyak orang yang ketakutan, terkejut. Jangan seperti orang-orang dunia. Amin. Kenapa? Karena Tuhan punya berkat yang Tuhan sediakan buat kamu. Ada begitu banyak malaikat yang begitu aktif menolong saudara, menolong saya di saat situasi yang sulit dan gelap. Alkitab begitu banyak mencatat, malaikat begitu aktif di saat yang gelap menolong orang-orang yang ada dalam perjanjian lama. Saudara dan saya memiliki sesuatu yang lebih baik daripada mereka. Kita lihat firman Tuhan. Maka Yakub berangkat dari Berseba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ. Karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu berbaringkannya dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia. Di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu.
Maka Yakub berangkat dari Barsheba dan pergi ke Haran. Yakub pergi dari rumah orang tuanya karena takut kepada Esau. Betul? Dia pergi dan tiba di satu tempat yang kita tahu pada akhirnya tempat itu dinamakan apa? Betel. Dia bermalam di situ. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala. Dia tidur. Kemudian Yakub bermimpi malam hari. Apa yang dia lihat? Dia melihat di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai ke langit. Dan dia melihat malaikat-malaikat Allah naik turun, naik turun, naik turun. Begitu aktif malam hari di saat yang gelap. Naik turun dari surga ke bumi, dari surga ke bumi, dari surga ke bumi. Apa yang mereka lakukan? Saudara masih ingat cerita tentang Raja Hizkia? Waktu Raja Hizkia diancam, dikepung oleh Raja Asyur yang bernama Raja Sanherib. Raja Sanherib mengirimkan surat ancaman kepada Hizkia. Kemudian Hizkia membawa surat itu datang kepada Tuhan. Dia berdoa, dia bawa surat itu kepada Tuhan. Dan Tuhan berkata begini, aku akan memproteksi dan melindungi Yerusalem. Mereka, orang-orang Asyur, tidak akan mendatangi kamu dengan perisai dan tidak ada satupun anak panah yang ditembakkan kepada kamu. Dari jalan mereka datang, dari jalan itu pula mereka akan pulang. Artinya apa? Nihil. Mereka tidak akan pernah berhasil. Aku akan memproteksi kamu. Saudara tahu apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Semalam setelah dia berdoa kepada Tuhan, apa yang terjadi? Maka pada malam itu keluarlah malaikat Tuhan. Lalu dibunuhnyalah 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Keesokan harinya pagi-pagi tampaklah semuanya bangkai orang-orang mati belaka. Maka pada malam itu keluarlah malaikat Tuhan. Satu malaikat. Apa yang malaikat ini lakukan? Lalu dibunuhnyalah. Saya tidak suruh berdoa untuk membunuh orang. Tapi lihat protection dari Tuhan. Lalu dibunuhnyalah 185.000 orang. Satu malaikat membunuh 185.000 orang. Di dalam perkemahan Asyur, keesokan harinya, pagi-pagi, tampaklah semua bangkai orang-orang mati belaka. Satu malaikat membunuh 185.000 orang-orang Asyur. Saya bisa lihat perlindungan daripada Tuhan. Malaikat Tuhan begitu aktif melindungi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan semuanya ini dicatat dalam perjanjian lama. Yakub dalam perjanjian lama. Hizkia dalam perjanjian lama. Seperti yang tadi saya katakan sama saudara. Saudara punya sesuatu yang lebih baik daripada mereka. Kenapa saya katakan saudara mempunyai sesuatu yang lebih baik? Ibrani pasal 12. Sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh dan api yang menyala-nyala, kepada kekelaman, kegelapan, dan angin badai, kepada bunyi sangkakala dan bunyi suara yang membuat mereka mendengarnya memohon, supaya jangan lagi berbicara kepada mereka. Sebab mereka tidak tahan mendengar perintah ini. Bahkan jika binatang pun yang menyentuh gunung, ia harus dilempari dengan batu. Dan sangat mengerikan pemandangan itu, sehingga Musa berkata, aku sangat ketakutan dan sangat gemetar. Ayat yang ke-18. Sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh. Kamu nggak datang kepada gunung yang dapat disentuh. Apa yang dimaksud dengan gunung yang dapat disentuh? Gunung Sinai. Betul? Waktu Tuhan memberikan gunung, hukum Taurat kepada bangsa Israel di Gunung Sinai. Jadi Gunung Sinai adalah tempat di mana Tuhan memberikan 10 hukum Taurat. Waktu Tuhan memberikan 10 hukum Taurat kepada bangsa Israel di Gunung Sinai, bagaimana pemandangan di sana? Kegelapan, kekelaman, angin badai, kilat yang menyambar-nyambar, api yang menyala-nyala. Pemandangannya begitu mengerikan. Bahkan yang terbaik sekalipun dari mereka, Musa, Alkitab tadi berkata, Musa gemetar dan ketakutan. Tapi saudara dan saya tidak datang kepada gunung ini. Sebab kamu sudah ada di gunung yang lain. Di gunung apa? Ayat 22. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah.
dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna, dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Tapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah. Kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh, tetapi kamu sudah datang di Bukit Sion. Artinya apa? Kamu tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, karena apa yang sudah Yesus kerjakan, karena apa yang sudah Dia selesaikan. Sekarang kamu ada di Bukit Sion. Kamu tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, tapi kamu sekarang hidup di bawah kasih karunia Tuhan. Apa itu definisi Bukit Sion? Apa itu hidup di bawah kasih karunia? Kota Allah yang hidup. Allah saudara, Allah saya bukan Allah yang mati, Allah yang hidup. Matanya selalu tertuju kepadamu, tidak pernah terlelap. Penjaga Israel tidak pernah terlelap. Amin. Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat. Kamu punya sesuatu yang lebih baik. Bukan satu malaikat, kamu punya beribu-ribu malaikat. Satu malaikat bunuh 185.000 orang. Beribu-ribu malaikat. Jangan hitung yang bisa kamu bunuh, bukan. Tapi lihat protection Tuhan yang berlipat kali ganda. Protection yang lebih baik yang kamu miliki daripada protection yang dimiliki orang-orang perjanjian lama. Kamu punya perlindungan dari Tuhan yang lebih baik. Itu sebabnya Daud berkata, kamu tidak perlu takut terhadap kedahsyatan malam. Terror of the night, panah yang terbang di waktu siang, penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. 1.000 orang boleh rebah di sisimu, 10.000 boleh rebah di sebelah kananmu. Semuanya tidak akan pernah menimpa kamu. Tulah tidak akan pernah mendekat kepada kemahmu. Malapetaka tidak akan pernah mendekat kepada sisir rumahmu. Suamimu, istrimu, anak-anakmu, bahkan ART di dalam rumahmu tidak akan pernah mendekat kepada mereka. Sebab Tuhan telah memerintahkan malaikat-malaikatnya. Berapa banyak? Beribu-ribu untuk menjaga kamu di segala jalanmu. Yang percaya boleh bilang amin. Jangan pernah takut. Jadi kalau sampai kamu melihat sesuatu terjadi di dunia ini dan kamu ketakutan, perlu dipertanyakan. Karena ketakutan berasal dari apa yang kamu percaya. Perlu dipertanyakan, apa yang kamu percaya? Apa yang kamu percaya? Apakah kamu percaya berita-berita busuk yang selama ini kamu baca di sosial media? Berita-berita busuk dari teman-teman saudara yang bukan orang percaya? Apakah selama ini yang kamu dengar di gereja, firman Tuhan, firman Kristus yang kamu simpan dalam hatimu, semuanya tergeser oleh berita-berita buruk sehingga kamu tidak percaya? Pastikan yang tersimpan dalam hatimu hanya firman Kristus. Amin. Waktu kamu menghadapi situasi yang sulit dan gelap, yang pertama, percaya Yesus. Percaya sama firman Kristus. Pastikan firman Kristus mendapat tempat nomor 1 dalam hatimu. Jangan sampai ada yang menggeser firman Kristus. Percaya. Seperti Daniel, waktu dalam situasi yang sulit dan gelap, dalam kandang singa, dia keluar dari situasi yang sulit dan gelap, dari kandang itu. Tidak terdapat luka apapun. Tuhan bisa membawa kamu keluar dari situasi yang gelap dan sulit. Keluar tanpa ada yang kekurangan satu apapun. Apa kuncinya? Percaya Yesus. Percaya sama pekerjaan yang sudah Dia selesaikan. Yang kedua, jangan pernah mendiskualifikasi dirimu. Jangan pernah. Karena kebanyakan orang Kristen, waktu dia mengalami situasi yang sulit dan gelap, suka mendiskualifikasi dirinya sendiri. Kenapa saya sakit nggak pernah sembuh? Kenapa saya nggak pernah diberkati? Kenapa saya nggak pernah dipromosiin? Kenapa saya begini? Mungkin karena saya begini. Dia mendiskualifikasi dirinya. Selama kamu berdiri tegak di atas dasar kebenaran, pekerjaan yang sudah diselesaikan, mengerti, dia diserahkan karena pelanggaran saya, dia dibangkitkan sebagai pembenaran saya adalah orang yang benar. Amin. Dan saya dibenarkan bukan dengan emas dan perak, saya dibenarkan dengan harga yang mahal, darahnya. Jangan pernah mendiskualifikasi. Kamu orang benar.
kamu dalam terang. Kamu tidak pernah berjalan dalam kegelapan. Kalau kamu percaya kamu dalam terang, kamu percaya kamu hidup di dalamnya, maka kamu akan melihat terang yang ada di dalammu akan mengusir semua kegelapan. Mengusir kebiasaan buruk satu persatu, mengusir dosa yang kamu perbuat satu persatu. Kamu dibawa dari satu kemuliaan kepada kemuliaan, kepada kemuliaan yang lebih besar. Pada akhirnya kamu menjadi sama seperti Yesus. Dan jangan pernah takut ketika kamu masuk dalam situasi yang sulit dan gelap. Jangan takut seperti orang-orang dunia. Aduh, apalagi yang terjadi? Aduh, kenapa? Nanti saya gimana? No, kamu punya proteksi yang lebih baik dari orang-orang yang ada dalam perjanjian lama. Kita sudah lihat bagaimana Tuhan memproteksi mereka dengan malaikat-malaikatnya. Satu malaikat bisa bunuh 185.000 orang. Kamu punya beribu-ribu. Tapi jangan lihat berapa ribu yang bisa kamu bunuh. Bukan itu maksudnya. Kamu melihat protection-nya. Protection yang kamu miliki sekarang lebih baik daripada orang-orang yang ada dalam perjanjian lama. Jangan pernah takut. Tulah tidak akan pernah mendekat kepada kemahmu. Malah petaka tidak akan pernah mendekat kepada rumahmu. Sebab ia memerintahkan malaikat-malaikatnya. Berapa banyak yang kamu punya? Beribu-ribu. Untuk menjaga kamu di segala jalanmu. Amin. Dengan umur panjang dia kenyangkan kamu. Dan kamu hanya melihat keselamatan yang daripadanya. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Saya bacakan satu kesaksian buat saudara. Sudah banyak kesaksian yang masuk. Tapi saya harus ajarin dulu prinsipnya sama saudara. Shalom Bethesda Church. Nama saya Sieni, Jemaat Bethesda. Saya ingin menyaksikan betapa Tuhan memahkotai anak-anak kami dengan kasih karunia dan kebaikannya. Tanggal 24 Desember yang lalu, di mana pada perayaan Natal, kami mendengar tentang ayat di Yohanes pasal 1 ayat 16. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Pastor Ivan berkata bahwa kasih karunia akan dianugerahkan kepada kita. Dan kasih karunia itu juga yang akan mengerjakan segala sesuatunya. Ingat baik-baik, letakkan seluruh pengharapanmu pada kasih karunia yang dianugerahkan kepada kamu. Kapan? Pada waktu penyataan Yesus Kristus. Pada waktu pewahyuan Yesus Kristus. Itu sebabnya betapa pentingnya kamu melihat Yesus. Waktu melihat Yesus, maka ada kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu. Sesuai dengan pewahyuan yang kamu terima dari Yesus. Amin. Dan karena kepenuhannya, kasih karunia, kita bukan hanya menerima satu kasih karunia, tetapi kasih karunia demi kasih karunia demi kasih karunia. Dan benar inilah yang terjadi dalam kehidupan anak-anak kami. Anak sulung kami yang berumur 23 tahun selama kuliah selalu mendapat beasiswa 50% dari universitasnya sampai dia lulus. Karena dia dapat mempertahankan standar nilai di tiap semester. Selama kuliah dia juga aktif di kegiatan sosial kampus, aktif menjadi mentor anak-anak baru sampai terpilih menjadi ketua himpunan mahasiswa di kampusnya. Selama kuliah, dia dan timnya juga beberapa kali memenangkan sayembara berskala nasional sampai internasional. Karena hikmat dari Tuhan, dia juga bisa mengatur waktu dengan baik sehingga lulus dengan predikat magna cum laude tepat waktu dengan IPK 3,82 terbaik di jurusan arsitek. Dia juga terpilih oleh kampusnya untuk mempresentasikan tugas akhirnya pada seminar di Kuala Lumpur, Malaysia. Semuanya ini bukan karena gagah dan kuat dia, tetapi karena dia punya ayat yang selalu menjadi rema. Kemenangan bukan buat yang tercepat, tapi buat yang mengandalkan Tuhan. Nah, ini salah satu contohnya. Dengar firman Tuhan, lihat firman Tuhan, selalu simpan, menjadi rema, selalu diperkatakan. Jadi menghadapi situasi apapun, ketika dia harus ada di ajang internasional, dia tidak pernah down. Kenapa? Kemenangan bukan untuk yang cepat, kemenangan bukan untuk yang kuat. Sekalipun yang ada di sini kuat, tapi kemenangan untuk orang yang mengandalkan Tuhan. Dia hanya andalkan Tuhan. Dan apa yang terjadi? Kasih karunia datang. Dan dia menang. Amin. Selesai kuliah, karena kebaikan Tuhan, dia mendapat kesempatan libur selama 2 bulan. Dalam masa liburan tersebut, dia bahkan mendapat tawaran pekerjaan di 2 perusahaan konsultan arsitek terkenal. Keduanya tempat dia pernah magang semasa kuliah. Dan kedua perusahaan tersebut bahkan mau menunggu sampai dia selesai liburan. Akhirnya dengan hikmat Tuhan, dia memilih satu di antaranya
Di situ dia masuk dalam lingkungan kerja yang nyaman, dipertemukan dengan para senior yang baik, sampai pimpinan yang juga sangat baik. Karena kinerjanya bagus, baru 5 bulan bekerja, tiba-tiba dia mendapat kenaikan gaji yang sangat signifikan, hampir 20%. Juga ada sukacita lain di kantornya, selain suasana kerja, pimpinan sangat rendah hati, memperlakukan para karyawan dengan sangat baik. Ada makan bersama setiap ada karyawan yang berulang tahun, makan bersama di hari raya seperti Lebaran, Natal, Imlek, dan sampai mendapat kado pula. Kebaikan Tuhan tidak berhenti sampai di situ. Awal tahun 2024, kantor anak kami memberikan hal yang tidak terduga, bahkan bonus 1 bulan gaji. Bahkan nanti di bulan Februari kemarin, kantornya memberikan insentif tur semua karyawannya ke Jepang selama 2 minggu. Di mana kata para seniornya, ini baru pertama kali terjadi. Demikian juga dengan anak bungsu kami yang sedang kuliah di Adelaide, Australia. Pada awalnya dia hanya sendiri tanpa ada seorang teman dan kenalan di Adelaide maupun dari Indonesia. Namun tidak berapa lama Tuhan sudah mempertemukan dia di komunitas gereja yang berbasis kasih karunia sampai ke komunitas youth seperti Grace Army, di mana orang-orangnya sangat peduli, bahkan sampai diantar pulang setiap kali selesai ibadah karena gereja lokalnya cukup jauh dari asrama anak kami. Karena perkenanan Tuhan pula, dia dapat mengikuti kuliah dengan sangat baik dan meraih nilai yang jauh di atas rata-rata kelas. Liburan musim panas ini dia juga langsung mendapat pekerjaan part-time di restoran dari beberapa CV yang dia ajukan sewaktu makan siang di luar. Tuhan pilihkan satu, yaitu restoran salad, makanan yang merupakan favoritnya. Betapa bapaknya peduli sampai hal-hal terkecil yang sangat spesifik. Apapun yang kamu butuhkan. Ketika kamu fokus sama firman Tuhan, firman Kristus akan datang menjawab semua kebutuhan. Karena nggak ada cara lain, semuanya datang. Hanya dengan iman. Itu sebabnya luangkan waktumu, duduk, lihat, dengar, explore, simpan dalam hatimu. Terus simpan, tabung. Amin. Kenapa disimpan? Karena apa yang kamu simpan di sini akan meluap, keluar di mana? Di mulut. Untuk apa? Perkatakan. Dan ini menyukakan Tuhan. Aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Amin. Di situ dia sangat betah dengan lingkungan kerjanya. Boleh lunch sepuasnya. Terkadang bahkan bisa bawa bekal buat makan malam. Dia juga mendapat pimpinan yang baik dan peduli terhadap para karyawannya. Pimpinannya juga mengadakan early Christmas dinner sebelum anak kami cuti kerja karena mau liburan Natal. Bahkan pada hari terakhir sebelum libur, dia antar pulang anak saya ke dormitory karena tempat kerja yang lumayan jauh, supaya ada waktu berkemas cukup untuk ke airport. Saudara bisa bayangkan dalam hal kecil sekalipun apa yang dia butuhkan, Tuhan kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Kebaikan Tuhan juga tidak berhenti sampai di situ. Akhir Januari 2024 dia mendapat tawaran upgrade beasiswa dari universitasnya. Di mana beasiswa yang seharusnya 15% karena fakultas yang dia ambil hanya memberi beasiswa maksimal 15%, dia mendapat penawaran beasiswa sebesar 30%, 2 kali lipat. Sampai kami terheran-heran dan berkata, kalau ini bukan bapaknya yang beracara, tidak mungkin terjadi. Dan kami yakin pasti akan semakin banyak kasih karunia demi kasih karunia. Ada banyak berkat yang tersedia buat saudara. Banyak. Yang akan dilimpahkan Tuhan kepada anak-anak kami dan keluarga kami. Terima kasih buat Bethesda Church, yang dari setiap khotbah-khotbah yang kami dengar di gereja ini, kami belajar sesuatu. Dan tidak cuma kami belajar, tapi benar-benar bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ada satu ayat yang sangat merema dalam keluarga kami, yaitu dari Kisah Rasul pasal 20 ayat 32. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya. Apa itu firman kasih karunia? Firman tentang Yesus. Kabar baik tentang pekerjaan yang sudah dia selesaikan. Aku menyerahkan kamu kepada firman itu. Lihat, duduk diam, makan, baca, explore semuanya. Kenapa? Karena firman kasih karunia berkuasa
bukan hanya membangun kamu, tapi menganugerahkan, memberikan kamu secara cuma-cuma. Ada bagian, ada warisan, ada provision yang sudah ditentukan untuk diterima oleh orang-orang yang dikuduskannya. Siapa orang-orang yang dikuduskan? Orang yang mau percaya kepada pekerjaan yang sudah dia selesaikan di atas kayu salib. Ada bagian, ada provision, ada berkat yang sudah disediakan, disiapkan untuk diberikan kepada kamu. Amin. Ketika kami berbicara dan menyatakan kebenaran kami, ketika dia berdiri tegak di atas dasar kebenaran, hal-hal yang baik terjadi. Kami menjadi sadar akan semua berkat dan semua janji yang menjadi hak orang benar. Kami akan mulai mempercayai Tuhan untuk kesuksesan, kebaikan, kebijaksanaan yang baik. Mengalami ketersediaan menjadi mudah. Mengalami ketersediaan menjadi mudah. Menerima semua berkat yang sudah Tuhan selesaikan menjadi mudah. Karena kami tahu posisi kami. Kami adalah orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Berikan kemuliaan yang meriah bagi nama Yesus. Jadi terus lihat Yesus, terus lihat pekerjaan yang sudah dia selesaikan. Seperti yang dia percaya. Menerima semua ketersediaan menjadi mudah. Menjadi mudah. Hanya dengan iman. Percaya sama Yesus. Jangan mendiskualifikasi dirimu. Percaya sama apa yang sudah dia selesaikan. Kamu punya begitu banyak berkat yang sudah Tuhan sediakan. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Betapa kami bersyukur Tuhan buat pekerjaan yang sudah Engkau selesaikan di atas kayu salib. Itu sebabnya kami tahu posisi kami. Kami adalah anak-anak-Mu. Kami adalah domba-domba-Mu. Engkau adalah gembala kami. Kami adalah anak-anak-Mu. Engkau adalah Bapa kami. Kami berbeda dengan orang-orang dunia. Kami sudah ditebus, dibeli dengan harga yang mahal. Engkau sudah angkat kami dari kegelapan kepada terang-Mu yang ajaib. Sehingga hari ini kami tidak akan pernah berjalan dalam kegelapan. Kami selalu ada dalam terang. Karena terang yang sesungguhnya yang menerangi hidup manusia sekarang sudah ada di dalam kami. Itu sebabnya Tuhan, kami percaya sekalipun kami sekarang anak-anak-Mu, Engkau tahu satu persatu. Kalau mereka sekarang ada dalam keadaan situasi yang sulit dan gelap dalam kehidupan mereka. Dan hari ini mereka mendengar firman Tuhan. Mereka dikuatkan. Mereka tetap percaya kepadamu. Tetap percaya kepada pekerjaan yang sudah Engkau selesaikan. Mereka tidak lagi akan mendiskualifikasi diri mereka. Apapun yang terjadi, mereka tidak akan pernah melihat kepada diri mereka. Tapi mereka akan tetap melihat kepada Yesus dan pekerjaan yang sudah Yesus selesaikan. Dan pada akhirnya mereka tahu, mereka percaya, mereka punya sesuatu yang lebih baik daripada orang-orang yang ada dalam perjanjian lama. Kalau mereka Tuhan tolong, betapa lebih lagi Tuhan akan tolong anak-anak-Mu di tempat ini. Karena mereka adalah anak-anak-Mu. Mereka adalah domba-domba-Mu. Betapa Engkau mengasihi kami. Dan hari ini kami telah melihat Engkau, melihat pekerjaan yang sudah Engkau selesaikan. Kami percaya menjadi sangat mudah buat kami untuk menerima semua berkat. Karena firman kasih karunia berkuasa. Bukan hanya membangun kami, menganugerahkan kepada kami bagian berkat yang sudah Engkau siapkan untuk diterima oleh orang-orang yang sudah dikuduskannya. Apapun yang mereka butuhkan hari ini. Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang menyediakan. Engkau akan jawab semua kebutuhan mereka. Tidak ada satupun yang hidup dalam kekurangan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua yang percaya diberkati. Sama-sama kita katakan, amin, amin.